Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tsumma amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada pertemuan kali ini, walaupun diskusi kita kali ini dilakukan secara online. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi metodologi studi Islam yang mana judulnya adalah Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Islam sebagai pengetahuan ilmiah sendiri dibagi menjadi 3 materi ya teman-teman. Yang pertama, kedudukan akal dalam memahami Islam. Yang kedua, metode ilmiah dan pengetahuan-pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah studi Islam ilmiah antara normativitas dan historisitas. Saya Nova Puspitasari dari kelas PGMI 2E akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kedudukan akal dalam memahami al-Islam atau kedudukan akal dalam memahami Islam. Pertama, yaitu kedudukan akal dalam memahami Islam. Akal adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam jasmani manusia. Akal merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Keberadaan akal tersendiri membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Karena dapat kita ketahui ya teman-teman, bahwasannya yang memiliki akal atau makhluk Allah yang memiliki akal itu hanya manusia. Akal sendiri dapat berfungsi ketika ada informasi yang bersifat empirik dari panca indera yang lain. Maksudnya, akal akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk hal-hal yang bersifat yang dapat diraba dan dapat didengar. Adapun untuk hal-hal yang bersifat gaib atau abstrak diperlukan petunjuk khusus. Petunjuk khusus tersebut yaitu berupa wahyu atau agama. Dalam Islam sendiri, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Tetapi, walaupun akal memiliki posisi yang sangat mulia, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam sendiri memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal. Di dalam Islam, dalam menggunakan akal, mestilah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh wahyu. Mengapa demikian? Supaya akal tidak digiring oleh kepentingan, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan tidak pula menjadikan musuh sebagai kawan dan kawan sebagai musuh. Meskipun demikian, akal bukanlah penentu segalanya. Ia tetap memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat. Tetapi sebaliknya, jika ia melampaui batas dan menolak mengikuti bimbingan wahyu, maka ia akan tersesat sejauh-jauhnya. Perkenalkan, nama saya Nazaria Putri Agil. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi akal dalam Islam. Beberapa pandangan tentang keberadaan dan fungsi akal dalam Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Ali bin Abi Thalib dalam suatu kesempatan berkata tentang fungsi akal. Akal adalah kendaraan ilmu. Beliau pun berkata, manusia memiliki akal dan bentuk. Barang siapa yang tak berfungsi, maka bentuknya pun menjadi tak sempurna, seperti orang yang tak memiliki roh. Imam Ali berkata, suatu saat Jibril alaihissalam mendatangi Adam alaihissalam dan berkata padanya, wahai Adam, aku diperintahkan kepadamu agar engkau memilih salah satu dari 3 perkara. Pilihlah satu dan tinggalkan 2. Berkata Adam alaihissalam, apa yang engkau maksud dengan 3 itu? Jibril alaihissalam berkata, akal, malu, dan agama. Adam alaihissalam menjawab, aku memilih akal. Jibril alaihissalam bertanya kembali, bagaimana dengan malu dan agama? Adam alaihissalam bersabda, singkirkan dan tinggalkan.
adanya akal, agama dan rasa malu juga akan hadir menyertai, dan akal adalah pemimpin bagi keduanya. Akal adalah sesuatu yang dengannya Tuhan disembah dan dengan perantaranya surga akan diraih. Atau pada riwayat lainnya, barang siapa yang berakal maka ia telah beragama, dan barang siapa yang beragama maka ia akan memasuki surga. Yang kedua, menurut Imam Asy'ariyah, bahwa kedudukan akal itu di bawah wahyu. Akal sifatnya konfirmasi, berbeda dengan kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa akal adalah segalanya. Sedangkan wahyu bersifat konfirmasi dalam artian jika sesuai akal akan diterima, jika tidak maka ditolak. Rasulullah sendiri membatasi gerak akal dalam sabdanya, berpikirlah pada makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir pada zat Allah. Hadis riwayat At-Tabari, Al-Alaika Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Yang ketiga, menurut Asy-Syafi'i berkata, Allah menciptakan akal dan memberinya kekuatan adalah untuk berpikir. Allah menjadikannya dengan segala keterbatasan. Ia harus berhenti padanya dari sisi berpikirnya, bukan dari sisi ia menerima karunia ilahi. Jika akal menggunakan daya pikirannya pada lingkup dan batasnya serta memaksimalkan pengkajiannya, maka ia tepat atau menentukan dengan izin Allah. Tapi jika ia menggunakannya di luar lingkup dan batas yang Allah telah tetapkan, maka ia akan membabi buta. Akal manusia sangatlah terbatas sekali. Karena itu ada batasan-batasan kemampuan untuk berpikir yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah SAW telah memberikan batasan di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Abdullah Salim Mukhrim dalam Pemikiran Islam Antara Akal dan Wahyu, yang artinya sebagai berikut: berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Setiap yang terlintas di benakmu tentang Allah, sungguh dia berbeda dari hal itu. Selanjutnya yaitu kedudukan akal dalam memahami al-Islam. Dalam perkara ini yang mana Islam sangat menjunjung tinggi sekali akan akal tersebut, di mana akal menjadi penyempurna bagi Islam. Lalu apa saja kedudukan akal dalam Islam? Yang pertama, al-aqlu as-shahih adalah akal yang dibenarkan dalam Islam. Menurut Muhammad Al-Buraihan, karena kenapa al-aqlu as-shahih ini berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah secara komprehensif, mereka yang mendudukkan akal di bawah wahyu adalah mereka yang golongannya benar, karena sejatinya akal itu sendiri berasal dari wahyu. Contohnya, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dan Sunnah ini sangat dijaga sekali oleh para sahabat, yang mana mereka setiap ada permasalahan selalunya mengedepankan wahyu daripada akal karena melihat kedudukan wahyu itu sendiri. Namun ketika wahyu dibawa akal, maka akan selalu ditakyif atau dipertanyakan terus. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yaitu mereka memahami wahyu menggunakan akal jika ada suatu hal yang bertentangan dengan akal mereka yang tidak rasional dan tidak empiris. Al-aqlu as-shahih dibenarkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan para ulama karena mereka tunduk di bawah wahyu, bukan malah menentangnya. Allah telah memberikan akal untuk melakukan yang bermanfaat dalam beramal, berpikir, yang itu sesuai dalam koridor syariat Allah. Itu adalah bentuk karomah dan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Kedua, al-aqlu al-fasid adalah akal yang berbeda dengan wahyu. Mereka lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Ketika seorang sudah masuk dalam perkara tersebut, maka yang akan terjadi pada mereka adalah sebuah kebingungan yang terus berkelanjutan sampai pada akhirnya mereka menyimpulkan jauh dari syara agama. Contohnya adalah dalam sejarah Rasulullah, yang mana beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah kepada penduduk Mekah. Pada saat itu, respon penduduk Mekah
malah menolaknya dan mencaci maki beliau. Yang menakjubkan adalah dalam pembunuhan beliau tersebut adalah pamannya, yaitu Abu Jahal. Ibroh dari kisah ini adalah karena mereka mementingkan akal mereka serta didorong oleh hawa nafsu mereka sendiri ditambah kesombongan mereka. Bagaimana iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga dikarenakan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombong itu sendiri. Contoh, dia menggunakan akalnya dan mengatakan aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan dari api sedangkan ia diciptakan dari tanah. Inilah sifat akal dan hawa yang mendorong manusia lebih mengedepankan akal mereka sehingga mereka terjerumus kepada perkara yang batil bahkan sampai kepada kesesatan. Selanjutnya, saya Novita Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan fungsi fiksis. Para ilmuwan melakukan observasi serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Karena idealnya dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta. Metode ilmiah bertujuan untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Metode dalam bahasa Inggris yaitu methods, artinya cara. Maksudnya bagaimana cara mengadakan penelitian. Metode ilmiah merupakan cara bagaimana untuk mengadakan penelitian secara ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Metode ilmiah dicerminkan melalui penelitian ilmiah yang merupakan gabungan dari cara berpikir rasional dan empiris. Dan selanjutnya adalah kriteria metode ilmiah. Beberapa kriteria agar metode yang digunakan dalam penelitian disebut ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta. Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan maupun yang akan dianalisis, harus berdasarkan fakta yang nyata, bukan berdasarkan daya khayalan atau pikiran. Yang kedua, bebas dari prasangka. Metode ilmiah harus bebas dari prasangka, bebas dan jauh dari pertimbangan subjektif. Fakta yang diungkapkan harus disertai alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab-sebabnya serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis. Yang keempat adalah menggunakan hipotesis. Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus ada untuk melompokkan atau menempatkan persoalan serta memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dan tepat. Yang kelima, menggunakan ukuran subjektif. Kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, membangun kerangka analisis. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah, menganalisis, serta membuat interpretasi. Yang ketujuh, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang kedelapan, membuat laporan. Adapun tujuan metode ilmiah yaitu yang pertama, mendapatkan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.
Yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari menentukan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan. Dan akhirnya dengan penarikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Novia Fiska Fadila dengan NIM 203220185. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diproses dengan metode ilmiah dan memenuhi syarat-syarat keilmuan. Struktur pengetahuan ilmiah mencakup 1. Objek sebenarnya, 2. Bentuk pernyataan, 3. Ragam proposisi. Ragam proposisi sendiri memiliki arti bentuk pernyataan yang lain, terutama ditemukan pada cabang ilmu yang lebih dewasa. Yang keempat, ada ciri pokok. Ciri pokok adalah ilmu sama, tidak tergantung siapa yang menemukan atau mengungkapkan. Yang kelima, ada pembagian sistematis. Pembagian sistematis adalah sejarah dan filsafat ilmu, ilmu fisis, ilmu bumi, ilmu biologis. Nadia Apriliasari. Di sini saya akan membahas tentang studi Islam ilmiah secara normativitas dan historisitas. Normativitas merupakan ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan, dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis, sedangkan historisitas adalah sejarah dari dogmatika tersebut atau peninjauan dari sisi sejarah terbentuknya dogmatika tersebut. Sisi normativitas merupakan sekumpulan dogma yang memungkinkan agama dapat diyakini oleh setiap pemeluknya melalui indoktrinasi, sedangkan aspek historisitas meninjau secara kritis aspek historisnya. Pendekatan normatif berangkat dari keyakinan bahwa Islam itu agama wahyu yang keberadaannya bersifat mutlak dan universal, karenanya tidak mungkin mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan teks wahyu. Historis adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Islam historis merupakan Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Ketika Islam dilihat dari sisi historis atau sebagaimana yang tampak alam masyarakat, Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau ilmu keislaman. Kajian historisitas keagamaan ditelaah lewat berbagai pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, maupun antropologis. Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Normativitas dan historisitas pandangan Amin Abdullah. Pemikiran besar Amin Abdullah yang pada dasarnya merupakan respon dari konteks dan persoalan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin. Pertama adalah persoalan pemahaman terhadap keislaman yang selama ini dipahami sebagai dogma yang baku. Hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks kitab suci yang pada akhirnya membuat corak pemahaman yang tekstualis dan skripturalis. Sedangkan di sisi lain, untuk melihat historisitas keberagaman manusia, pendekatan sosial keagamaan digunakan melalui pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Dua pendekatan ini bagi Amin Abdullah merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena pada dasarnya pendekatan apapun yang digunakan dalam studi agama tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara sempurna. Terakhir, keterkaitan normativitas dan historitas dalam studi keislaman. Keislaman Islam mengajarkan tentang tauhid, yaitu keesaan Allah, yang mana Allah lah yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Ilmu tafsir juga diajarkan dalam Islam, mempelajari tentang penafsiran atau pengertian Al-Quran, dan juga ilmu yang mempelajari tentang ayat nasikh mansukh, maki madani, muhkam mutasyabih, dan masih banyak yang lainnya. Keterkaitan normativitas dan historitas dalam studi keislaman hanya dapat dibangun secara sistematik dengan menggunakan model gerakan 3 pendekatan secara sirkuler, di mana masing-masing dimensi dapat berinteraksi, berinterkomunikasi satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, secara umum studi Islam menjadi penting, karena agama atau termasuk Islam memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat.
Normativitas dan historitas dalam studi keislaman sangat erat kaitannya. Dapat dibuktikan bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas. Sedangkan ada suatu bidang studi yang secara khusus mempelajari tentang sejarah yang di dalamnya membahas tentang topik-topik kesejarahan, baik itu berupa tempat bersejarah, waktu sejarah tersebut terjadi, siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Normativitas dan historitas memang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Karena normativitas berisi tentang masalah ketuhanan, historitas berisi nilai kesejarahan, di mana semua sejarah Islam dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inti dari keterkaitan antara normativitas dan historitas adalah semua ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, bersumber dari Al-Quran dan hadis.